Halo teman-teman, balik lagi sama gue Arvin Santoso dan kali ini gue akan ngebahas soal jam lagi. Yes, kita balik lagi ke segmen jam-jam yang dimana sebenarnya tadi gue udah setup kamera, cuman baterainya tuh habis, ngeselin kan? Gue udah setup kamera, baterainya habis, jadi terpaksa gue harus pakai gini nih guys. DIY iPhone sama ini lampu yang sebenarnya itu emergency lamp. Jadi kalian yang di sana yang tidak punya kamera dan lain-lain, gak punya lighting, ganbate tetap semangat. Karena gue pun kalau misalnya lagi begini nih keadaannya nih, lagi gak ada baterai cadangan, karena kan gue belum sempet pulang kan, gue masih di tempat nyokap gue karena kita harus stay at home teman-teman. Jadi tolong ya teman-teman, nih gue udah berkorban ya kan, sampai nggak kuliah, nggak apa, nggak kerja. Oke, stay at home. Jadi teman-teman semuanya harus stay at home juga ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menularkan atau menyebarkan virus corona ya kan, COVID-19. Oke, jadi gue akan bahas soal gimana sih caranya kita memilih jam tangan yang baik atau yang apa ya guys ya, gimana ya jelasinnya ya, jam tangan yang oke buat kita atau sesuai yang kita harapkan, sesuai yang kita inginkan. Tentunya karena kita ngomongnya ini sesuai yang kita inginkan, yang sesuai yang kita harapkan, kita harus tahu apa yang kita harapkan dan inginkan ketika kita sudah membeli jam tangan itu. Betul kan? Misalnya kalian pengen investasi, bisa. Jadi buat hiasan, investasi. Terus apalagi fungsi juga masih lah ya. Fungsi dan juga fashion. Nah, jadi kita bahas di fashion dulu ya, karena channel ini kan dari dulu juga bahasnya fashion terus nih. Jadi gini guys, sebenarnya fashion itu pun terbagi jadi dua cabang gitu ya. Ada dua nih. Yang satu itu lu yang pengen ngikutin tren, yang kedua lu yang pengen eh, tampil-tampil yang cocok aja gitu, tampil ganteng, tampil maksimal ya, perfect ya. Jadi semuanya harus diperhitungkan, dipikirkan matang-matang, mix and match-nya gitu ya. Nah, kita bahas soal yang itu dulu, yang ribet dikit ya kan. Kalau tren mah ya gampang, apa yang lagi booming ya udah beli gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya pengen yang benar-benar perfect, pokoknya yang benar-benar pas di lu gitu ya, kata simpelnya, itu lu gampang guys. Sebenarnya tinggal cari diameter yang pas. Ya, kalau ini nih kayak gini nih, lu bisa lihat dong nih, dari tangan ya, lurus ke sini tuh, ini tuh sebenarnya nggak pas, sebenarnya nggak pas. Karena gua apa namanya beli jam tangan ini bukan buat pas-pasan, tapi memang untuk apa namanya fungsinya dia gitu. Karena nih jam bertahan 80 jam ya, jadi ini kuat banget dan gue suka banget sama jam tangan ini. Tissot Sistar by the way. Kalau kalian ada yang penasaran sama reviewnya, awal gue beli, gue unboxing dan segala macem, itu silahkan klik linknya di bawah ya. Nanti gue akan cantumin linknya di bawah, di deskripsi di bawah. Itu gila men, itu viewnya Ka'bah, mantep itu guys. Jadi kalian boleh tuh tonton tuh, itu luar biasa karena gue belinya di Mekah ini ya kan. Nah, itu keberuntungan itu. Bukan buat investasi, bukan buat fashion, tapi memang fungsinya gue kejar ini gitu. Nah, kalau kalian ada yang apa namanya menyampingkan fungsi, menyampingkan kecanggihan dan mengutamakan kepasan gitu ya, kemantapan gitu ya ketika kalian pakai, kalian harus memperhatikan diameter, masalah thickness, bentuk shape ya, itu gak usah dipikirin. Yang paling harus kalian pikirin itu adalah eh, ini diameter nih ya, buletan ini tuh segede apa sih gitu loh. Jadi kalau kayak gua gini nih ya, contohnya nih kayak gua gini ya, cocoknya pakai Panerai atau jam-jam yang kayak Rolex. Misalnya Rolex pun yang cari yang chronograph yang agak ngisi di samping-sampingnya, karena tangan gue ini udah terlalu gendut ya guys ya. Terlalu tuh terlalu gendut. Jadi sebenarnya kalau pakai jam tangan ini tuh udah nggak bisa gitu. Rolex Submariner masih masuk kalau lu pakai kalau lu punya tangan modelan kayak gue gini ya, maksud gue ya, itu pakai yang apa namanya strap yang besinya itu. Jangan ganti rubber B. Kalau rubber B kesannya itu terlalu kecil ya. Pokoknya itu yang penting tuh diameternya jadi disesuaikan
Diameter itu harus atau wajib disesuaikan sama tangan lu kalau lu mentingin banget dari segi fashion. Nah, dan juga lu tuh harus tahu ya, genre daripada outfit lu hari ini tuh apa men gitu kan. Temanya tuh apa. Casual yang easy going ya lu harus bisa milih jam tangan yang masuk gitu ya. Ini jam tangan sport kayak begini juga masuk sih untuk casual yang easy, buat easy going, buat kemana-mana, buat hangout sama temen gitu ya, masih masuk. Kemeja boleh lah, cuman yang long sleeve gitu jangan. Kemeja yang casual ya kan tahu ya kalian ya, atau yang berbau denim, berbau apa, jeans gitu oke masuk. Jangan yang formal. Kalau formal ya pastinya kayak jam tangan seperti DW, Daniel Wellington. Lu bosen sama DW, hajarlah Seiko men. Seiko yang serupa sama Rolex ya. Seiko yang pernah gua bahas, Samurai. Terus misalnya kalau lu apa namanya, lebih gede lagi dari gua tangannya, silahkan pakai yang Sumo. Atau enggak kalau belum kesampean beli Sumo, pakai yang Turtle. Itu oke banget gitu. Kita next ke yang tren gitu ya. Dan kalau gue boleh usul, jangan yang mentang-mentang wah ini yang lagi bener-bener trending nih gitu, ini yang bener-bener trending nomor satu nih jam tangan ini gitu ya. Misalnya ada jam tangan keluaran baru, lu langsung wow hajar hajar hajar. Cari aja yang menurut lu itu tetap pas sama lu, walaupun dia memang adalah atau sedang menjadi trending gitu, sedang menjadi tren atau sedang menjadi trendsetter gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang dia nomor satu saat itu diincer warganet ya, lu langsung hajar padahal nggak cocok sama sekali ke lu, atau bahkan ya nggak bisa lu pakai juga sebenarnya. Jangan ya, tetap harus peduli sama diri lu dengan cara cari yang bener-bener pas sama lu gitu. Jadi ya sepas mungkin yang lu bisa lah gitu. Lalu kita lanjut lagi ke investasi ya. Untuk sementara ini gue baru bisa bilang bahwa Rolex lah yang oke secara investasi untuk saat ini loh ya. Gue nggak tahu tahun depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, gue nggak ngerti gimana perkembangannya. Cuman yang jelas selama ini ya Rolex itu harganya stabil. Jadi dia itu memang lonjatannya itu nggak terlalu gitu ya, tapi juga nggak, gue lihat sih nggak turun-turun gitu loh, nggak turun yang brak gitu, nggak stabil. Jadi lu meskipun misalnya lu jual dengan harga yang sama dari lu beli atau bahkan di bawah itu, gue bisa bilang lu insya Allah sih pasti ada untung-untung make gitu. Tapi selama ini sih gue perhatiin gitu ya, Rolex itu apalagi yang kayak Submariner gitu benar-benar wah easy money banget guys. Jadi apalagi kalau kalian belinya itu yang di retail, terus lu misalnya udah bosen pengen ganti jam gitu ya, itu lu jual itu wah minimal lu bisa jual dengan harga yang sama lu beli di retail gitu sih gitu. Terus karena ya demandsnya dan orang kan sangat-sangat haus gitu ya sama Rolex. Orang Indonesia itu belum kaya kalau belum punya Rolex sebenarnya. Kalau kata orang Indonesia. Terus jangan, kalau lu pemula ya, gue harus wanti-wanti banget, jangan langsung ke yang benar-benar high class, apalagi udah sampai ke Trinity of Watches. Karena ke Epi, apalagi sampai VC ya, itu sangat-sangat sulit gitu guys. Apalagi di Indonesia ini yang orang-orangnya tuh ya taunya ya jam mewah ya Rolex, jam mewah ya Rolex. Jadi agak susah. Ya lu harus benar-benar punya relasi bahkan sampai luar negeri baru lu bisa survive atau bisa balik modal bahkan gitu kan. Baru balik modal pun harus begitu gitu. Gitu. Jadi kalau buat investasi ya harus, ya sementara ini yang aman Rolex lah. Pokoknya itu Rolex yang Batman tuh aman banget. Batman tuh ngaco guys, harganya ngaco. Itu tergantung ref juga sih, cuman harganya ngaco ya. Gila. Makanya itu Pepsi apalagi gokil. Pokoknya kalau Rolex udah bilang gak bakal produksi lagi, wah panen guys pokoknya. Jadi pokoknya apalagi di Indonesia ini kan ya, itu tadi gue bilang
jam tangan mewah itu Rolex gitu, harus Rolex gitu, nggak ada yang lain gitu kan. Kita move lagi ke yang terakhir ya, fungsi. Ke fungsi, ya lu harus mengerti nih aktivitas lu sehari-hari itu ngapain gitu. Kalau lu yang pekerja lapangan, jangan beli diver ya, jangan beli diving watch ya. Diving watch nih, ini diving watch nih. Ini sport watch cuman yang lebih ke air gitu. Jangan. Gue tahu gini. Gue tahu yang lu harapin dari diving watch itu atau jam tangan diver itu adalah water resistance-nya. Cuman lu menyampingkan sesuatu hal, yaitu adalah ketahanannya, guys. Baik fisik secara body atau mesin, apalagi itu kalau misalnya automatic gitu ya, automatic bermesin automatic seperti ini ya. Ini lu misalnya lu berhubungan dengan sesuatu yang berat, keras dan menyebabkan getaran yang teramat sangat getar gitu ya, itu akan mempercepat rusaknya jam tangan lu. Jadi hati-hati. Lebih baik lu milih jam tangan yang untuk memang untuk itu ya, kayak G-Shock, terus jam tangan tactical tuh banyak ya. Ada Expedition kayaknya ngeluarin juga deh. Gak tau deh. Ya searching lebih lanjut aja sih. Kayaknya iya. G-Shock sih yang pasti ya. G-Shock dengan segala serinya itu boleh kalian coba. Gitu aja sih. Pokoknya disesuaikan dengan aktivitas lu, fungsi apa yang lu pengen kejar gitu. Kalau gua kan nih 80 jam men, bisa bilang apa 80 jam, jadi ya gue sukanya nggak ribet. Gue pengennya tuh bangun tidur, jam tangan gue udah ready, gue kemana gue pakai bentar, taruh lagi, besoknya bangun lagi udah ready lagi, nggak usah di winding atau gimana, nggak usah di giniin, udah ready setiap saat. 80 jam power reserve. Jadi itu yang gue kejar sebenarnya gitu. Jadi balik lagi ke personal lu, ke kebiasaan lu, habit lu, dan aktivitas lu tentunya gitu. Gitu aja sih guys yang bisa gue sampaikan saat ini, dan semoga bermanfaat ya. Semoga kalian cepat menemukan jam tangan yang terbaik untuk kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.